wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, Anissa, Hadir, Bu. Ashifa, Ada. Bella, Hadir, Bu. Binta, Ada, Bu. Caca, Ada, Bu. Rika, Hadir, Bu. Putri, Ada, Bu. Pina, Hadir, Bu. Reza, Hadir, Bu. Randy, Ada, Bu. ada Zidni, Hadir, Bu. Zen, Ada, Bu. oke, Zenuddin. Ada. Ya, 25 orang masuk semua ya. Iya, Bu. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Lupa. Padahal baru seminggu ya. Iya, Bu. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi terakhir di kelas 12 ya. Wah, udah mau lulus nih. Iya, Iya. Bu. Iya. Ya, tapi harus ujian dulu ya. Nah, ini materi terakhir. Setelah materi evolusi. Sebelumnya Ibu tanya dulu tadi pagi sarapan apa lauknya? Saya telur, Bu. Ya, satunya lagi itu siapa? Tempe, Bu. Tempe. Terus itu siapa? Tahu. Iya, tahu, Bu. Ya. Jadi kali ini di bab ini akan berkaitan dengan salah satu lauk dari kalian yang kalian sebutkan tadi, yaitu tempe. Emang bab apa, Bu? Yaitu bab bioteknologi. Jadi kali ini kita akan mempelajari bioteknologi. Loh, Bu, apa hubungannya tempe dan bioteknologi? Nah, itu akan kita bahas di selanjutnya. Oke, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari bioteknologi. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik mampu merencanakan percobaan penerapan bioteknologi konvensional. Nah, itu ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Yang kedua, prinsip dasar dari bioteknologi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis dari bioteknologi. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan tampilkan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar apa? Dan ini gambar apa? Nah, kira-kira ada hubungannya apa sih gambar tersebut sama bioteknologi? Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, karena nggak tahu, maka Ibu akan menjelaskan ya. Nah, jadi di gambar tersebut merupakan beberapa contoh produk yang dihasilkan dari bioteknologi. Nah, lalu apa Bu pengertian dari bioteknologi? Nah, mungkin ada yang tahu? Nggak ada? Oke, dijelaskan lagi. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu contohnya mikroorganisme, untuk membuat produk berupa produk bisa barang atau jasa yang berguna bagi manusia gitu. Jadi dari bioteknologi tersebut hingga membentuk sebuah produk, ya contohnya tadi keju, susu, tempe, dan masih banyak produk yang lainnya. Nah, sebenarnya yang kedua, apa sih Bu prinsip dasar dari bioteknologi? Nah, bioteknologi memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama yaitu penggunaan agen biologi, seperti yang pengertian tadi, yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, sehingga penggunaan agen ini ya dari agen yang hidup, agen biologi, mikroorganisme, contohnya.
Nah, yang kedua yaitu menghasilkan produk, itu ya, melalui metode tertentu. Ya, jadi ketika produk tersebut jadi, melalui produk tersebut akan melalui sebuah metode. Itu nanti akan Ibu jelaskan di jenis-jenis bioteknologi karena akan ada kaitannya. Nah, yang ketiga, ada produk gitu. Ada yang produk dihasilkan, ada produk yang dihasilkan ya. Ya contohnya tadi tempe, ada keju, susu, itu merupakan produk. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan disiplin ilmu yang lainnya. Contohnya bioteknologi ini berkaitan dengan beberapa ilmu. Ada informatika menjadi bioinformatika. Ada tentang kesehatan, biokesehatan, bioteknologi kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, nah tadi setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian bioteknologi dan prinsip dasar dari bioteknologi, kali ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari bioteknologi. Jadi bioteknologi jenisnya itu ada dua. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu apa, Bu? Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme secara langsung dalam proses kimiawi, yaitu fermentasi. Mungkin ada yang tahu fermentasi itu apa? Nah, fermentasi itu yaitu produksi energi di dalam suatu sel tanpa membutuhkan oksigen atau anaerobik, itu fermentasi. Nah, contoh produknya itu apa aja, Bu? Tadi ada tempe, ada susu, ada yogurt, ada keju. Nah, itu merupakan beberapa produk dari bioteknologi konvensional. Dengan contohnya tempe. Tempe itu memanfaatkan mikroorganisme jamur Rhizopus oryzae untuk pembentukan produk dari tempe. Yang kedua yaitu contohnya yogurt dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus untuk membuat yogurt ataupun susu. Itu untuk bioteknologi konvensional. Yang kedua yaitu tentang bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang memanfaatkan didasarkan pada manipulasi gen, yaitu didasarkan pada rekayasa genetika dengan memanfaatkan manipulasi gen DNA. Tuh, contohnya apa, Bu? Banyak sekali contohnya. Mungkin ada yang pernah mendengar domba Dolly? Belum tahu? Nah, domba Dolly itu merupakan salah satu contoh dari hasil dari bioteknologi modern. Nah, Ibu akan jelaskan ya beberapa produknya, yaitu yang pertama bagi tanaman. Ada namanya tanaman transgenik. Tanaman yang tahan akan sesuatu. Kok akan sesuatu, Bu? Ya, contohnya semangka. Kalian akan lebih senang semangka yang ada bijinya atau yang tanpa berbiji? Yang tanpa berbiji. Nah, semangka yang tanpa berbiji ini merupakan salah satu contoh tanaman transgenik, yaitu itu dihilangkan bijinya tadi. Tuh. Terus ada lagi contoh tanaman transgenik lainnya, tebu tahan kekeringan, tebu tahan hama misalnya. Tuh. Dan itu sudah banyak sekali yang ada di sekitar kita. Itu produk-produk dari bioteknologi modern tadi, itu untuk tanaman transgenik. Terus yang kedua ada kultur jaringan, ini juga untuk tanaman. Yang ketiga ada cloning. Cloning itu yang domba Dolly tadi, cloning. Terus ada DNA rekombinan atau teknologi rekayasa genetika, DNA. Nah, itu merupakan contoh produk dari bioteknologi modern. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu minta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang, karena di sini 25 orang, jadi ada 5 kelompok. Kelompoknya mau seperti kemarin atau membentuk lagi kelompok baru? Seperti kemarin. Oke, tetap ya. Jadi
berkumpul dengan kelompok yang kemarin. Nah, Ibu akan menjelaskan mekanismenya. Jadi nanti kalian itu membentuk kelompok asal. Itu ya, kelompok asal. Kelompok asal ini yang sudah terbentuk 5 kelompok tadi. Yang satu orangnya terdiri dari satu kelompoknya terdiri dari 5 orang, 5 anggota. Nah, nanti mekanismenya seperti ini. Setiap satu anggota dari kelompok asal akan mendalami satu materi, yaitu kan kita kali ini ada pengertian bioteknologi dan prinsipnya, terus ada jenis-jenisnya, tadi ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, terus ada produk-produknya. Nah, karena ada 4 materi, jadi nanti 2 orang, kan ada 5 orang, 2 orang nanti tentang produk-produk bioteknologi, 2 orang ini, terus 1 orang tentang bioteknologi konvensional, 1 orang tentang bioteknologi modern, dan 1 orang tentang pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi gitu. Jadi satu kelompok itu ini ya, satu kelompok tadi ada 5 orang, 2 orangnya ini tadi tentang produk, yang satunya bioteknologi konvensional, satunya bioteknologi modern, satunya prinsip dasar dan pengertian gitu. Nah, ini merupakan kelompok asal. Nah, nanti setiap orang yang memiliki topik yang sama, misalnya Mbak Putri dapat topik pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, Mbak Rara dapat pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Nah, nanti berkumpul menjadi satu kelompok ahli, satu tim ahli gitu. Begitupun dengan materi yang lain, yang tadi bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, dan produk-produk tadi. Silahkan berkumpul. Nah, nanti setelah berkumpul kalian diskusikan, kalian cari referensinya mengenai topik yang kalian dapatkan. Setelah sudah cukup waktunya, nanti Ibu panggil ya, Ibu panggil. Kalau sudah Ibu beritahu kalau sudah habis waktunya, silahkan berkumpul dengan kelompok asalnya lagi gitu ya. Kemudian dari kelompok asal tadi kalian jelaskan kepada teman kelompok asalnya dari tim ahli tadi kan ya, sudah berkumpul, silahkan berkumpul dengan kelompok tim asal, kelompok asal, terus kalian menjelaskan satu persatu. Nah, nanti perwakilan dari kelompok asal silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil yang didiskusikan tadi. Itu ya. Mungkin setelah ini langsung saja berkumpul dengan tim ahli. Silahkan. Oke, anak-anak, sudah habis ya waktunya? Sudah cukup atau masih kurang untuk berdiskusi nih? Sudah cukup. Oke, setelah ini silahkan dari kalian yang di tim ahli tadi ya, di kelompok ahli, silahkan kembali ke kelompok asalnya. Dan kalian jelaskan, Ibu beri waktu diskusi lagi 3 menit cukup ya, 3 menitan. Setelah itu silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oke? Siap semuanya? Tetap semangat ya. Oke. Oke, udah cukup ya. Tadi keren banget, yang sudah presentasi baru berapa kelompok? 3 kelompok ya, karena waktunya udah mepet nih, udah mau habis ya. 2 kelompok selanjutnya minggu depan nggak apa-apa, nanti sebelum mulai pelajaran bab baru, kelanjutan dari bab ini, nanti presentasi dulu, nggak apa-apa, silahkan. Nah, tadi presentasinya bagus sekali, kalian memperhatikan benar-benar, tadi referensinya juga oke. Ibu suka, give applause untuk semuanya. Oke, setelah ini mungkin ada yang ditanyakan, nah? Atau sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah ya, sudah paham semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian setelah ini. Nah, nanti kelompoknya tetap ya, kelompoknya tetap dengan kelompok yang tadi yang udah terbentuk. Nah, nanti kelompok tadi merencanakan pembuatan tempe.
Nah, nanti gimana? Nanti bisa cari di internet untuk referensinya, bisa tanya ke penjual tempe juga boleh, bisa tanya ke ibu guru juga boleh. Silahkan nanti setelah ini boleh langsung ke kantor menemui ibu, silahkan. Tapi diusahakan ini ya, kalian cari sendiri ya. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ibu, karena di sini ibu pengen tahu seberapa jauh kalian mencari informasi tentang pembuatan tempe seperti itu ya. Nah, setelah kalian membuat perencanaannya, minggu depan bisa dibawa alat-alatnya yang perlu dipersiapkan. Kita buat tempe di sini di sekolah. Oke? Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Cukup ya? Oke. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mereview materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama pengertian dari bioteknologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, contohnya mikroorganisme, untuk membentuk suatu produk yang berguna bagi manusia, bagi kehidupan. Yang kedua ya prinsip dasarnya ya. Tadi ada penggunaan agen biologi. Terus yang kedua ada menggunakan metode tertentu. Yang ketiga ada sebuah produk atau ada produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu melibatkan disiplin ilmu yang lainnya. Oke. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis dari bioteknologi. Tadi ada bioteknologi apa? Konvensional. Ada bioteknologi modern. Pengertian contoh produknya kalau bioteknologi konvensional apa aja tadi? Tempe, susu, ya benar, keju, yogurt. Nah, untuk bioteknologi modern tadi ada tanaman transgenik, contohnya semangka tidak berbiji. Terus ada cloning ya, domba doli ya. Terus ada apa lagi? DNA rekombinan dan yang lainnya itu ya. Mungkin cukup itu pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti silahkan yang ingin bertanya, yang mungkin malu bertanya sekarang, boleh menemui Ibu di kantor. Ibu dengan senang hati menjawab ketika Ibu bisa menjawab ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, silahkan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan Mbak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Kita ketemu di minggu depan. Kita membuat tempe, praktek tempe di sini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.